wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Lagi kembali dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ini sore ini mohon maaf pakai kacamata hitam karena mata sedang tidak kondusif. Oh iya. Iya. Bukan karena gaya ya? Enggak. Karena mata nggak kondusif. Oh iya. Sangat terasa agak kurang bagus hari ini pandangan. Kayak Deddy Corbuzier. Iya, nanti dari komputer. Iya bang, ini silakan bang. Oke. Apa aja nih bang? Kita langsung mulai saja dari Kota Medan ini terkait dengan perkembangan kasus dugaan penerimaan suap oleh Kapoltabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko. Sunarko Nah, ya. jadi Bapak Kapol Resta itu tadi malam menjalani pemeriksaan. Oh, dari kemarin kabarnya Iya. bang. Diperiksa selama lebih dari Belasan 10 jam ya. Ya, di Propam Polda Sumat ini terkait dengan Dugaan nyanyian. nyanyian. Nyanyian dari Ini sangat merdu ya merdu. nyanyiannya ya, Iya, nyanyian sangat anggota merdu. ini ya. Anggota yang sekarang sedang Menjalani penahanan ya. penahanan dan juga sidang di PN Medan. PN Medan ya. Ini anggota Polrestabes juga ya yang nyanyi nih ya. Iya. Dari dalam jeruji besi nyanyiannya tembus sampai ke mana-mana ini wah Pak Sampai- Kapolres pun kedandapan ini Sampai ke Mabes Polri. sampai ke Mabes Polri. Waduh, Pak Kapolri juga sudah mendengar masalah ini ya. Ini semalam ada keterangan katanya Ada dari Kabid keterangan. Propam ya Pak. Iya, coba kita lihat dulu videonya. Pada rekan-rekan dari media dapat saya jelaskan ini adalah pemeriksaan yang kedua terhadap Bapak Kapolrestabes Medan, ya Bapak Kombes Riko terkait pemberitaan yang melalui media online berdasarkan keterangan saksi di pengadilan. Sejauh ini Pak, Sejauh ini pemeriksaan telah dilakukan untuk semua anggota yang melakukan pidana dan pelanggaran hukum internal sudah ditegakkan, sudah diperintahkan Kapolda untuk diproses, ya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan saat ini masih ada yang berlangsung di pengadilan negeri terkait juga masalah tindak pidana pencurian atau penggelapan dalam jabatan dan narkoba. tarik dulu ke Polda sampai prosesnya selesai misalnya Pak, apakah untuk kasus Pak Riko ada skenario rekomendasi dari Kabid Propam ke Polda atau ke Mabes untuk sementara beliau lebih tenang di proses pemeriksaan Pak? Dari Bitpropam Polda Sumatera Utara saat ini masih bekerja sama dengan dari Bitpropam Polri lakukan pendalaman. Untuk yang ditanyakan tadi, ini bukan kompetensi kami untuk menjawab, ini kompetensi pimpinan. Pemeriksaan kita lakukan dari mulai tadi siang sampai malam. Ya? Kira-kira aja. Dari siang saya pikir. Pak, jika terbukti ada menerima suap, itu sanksi apa Pak yang akan diberikan Pak? Saya pikir semua kalau terbukti pasti ada sanksi yang akan diberikan pimpinan, ya. Jadi semua anggota kepolisian negara Republik Indonesia bila melakukan pelanggaran pasti ada sanksi. Tapi kita juga harus menghormati proses pembuktian ke arah permasalahan tersebut. Semua diperiksa terkait dengan Kapolres dan Kasat Res Narkoba, Kanit, Kasubnit dan penyidik pembantunya. Ada berapa total Pak? Total yang kita periksa sampai saat ini kan sudah meneruskan yang sudah dilakukan persidangan. Sekarang kita memeriksa berkait dengan berita yang media online tersebut berdasarkan keterangan di pengadilan, yaitu Bapak Kapolres Tabes Medan. Nah itu tadi keterangan dari Kabid Propam ya bang.
Tapi Kabid Propamnya baru ini sepertinya. Baru ya? Biasanya kan Kabid Propam agak apa ya, susah juga. Ini kayaknya mungkin karena Mabes Polri sudah ikut turun Ini tangan. dari mana nih? Kabinnya. Oh ini saya kemarin lupa pula. Ini Tapi yang dari seputaran Sumatera Utara ya atau kurang dari tahu luar saya. kayaknya ya? Iya. Tapi makanya Panjaitan. Oh, tapi kayaknya agak tegas ya Iya. dari gaya ngomongnya ya. Kayaknya. Kayak Ya itu tadi keterangan Kabid ya, katanya semua sedang diselidiki dan soal masalah pencopotan itu adalah wewenangnya Pak Kapolda begitu kira-kira. Ini kita terhubung dengan teman kita Bung Freddy, tapi nggak ada Budimannya. enggak. Ya selamat sore Bung Freddy. Halo, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Iya, ini kan kemarin sudah bergulir ya soal pemeriksaan menyangkut Kapolrestabes Medan, kemudian beberapa mantan kasat dan termasuk kanit-kanitnya. Ini seperti apa Freddy perkembangan terupdate-nya? Ya Bang, jadi memang betul bahwa semalam Senin tanggal 17 Januari itu Propam Polda Sumut itu gabungan antara Propam Mabes Polri dan Polda Sumut itu melakukan pemeriksaan terhadap Kapolrestabes Medan. Jadi Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko itu diperiksa sekitar ada belasan jam di Propam, dan selain itu juga ada beberapa kanit dan mantan kasat narkoba Polrestabes Medan juga diperiksa, dan sampai hari ini juga kita masih menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut, apakah memang Kombes Riko itu menerima aliran suap dari istri terduga bandar narkoba atau tidak begitu, Bang. Jadi sampai sekarang ini katanya proses pemeriksaan itu masih terus dilanjutkan, dan Kabid Propam Polda Sumut mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Riko Sunarko itu merupakan pemeriksaan kedua begitu, Bang. Sementara terhadap mantan Kasatpes Narkoba itu juga pemeriksaan kedua begitu, Bang. Dan untuk Kasatpes Narkoba itu Kompol Olon itu mereka menegaskan bahwa Kompol Olon itu sudah dicopot dari jabatannya sekitar bulan Juli lalu, Bang. Jadi bukan karena kasus ini, dan sekarang itu sudah digantikan begitu. Berarti sudah 2 kali pemeriksaan ya? Kira-kira Ya. rencana pemanggilan Imayanti ada lagi nggak ya kira-kira? Sejauh ini kan yang disoroti terus menyangkut polisinya, tapi orang yang diduga melakukan suap itu sampai sekarang nggak pernah dipanggil tuh gimana ya? Ya, jadi polisi belum bisa memberikan keterangan soal keberadaan Imayanti dan rencana pemanggilan dari penyuap tersebut yang diduga itu merupakan istri dari bandar narkoba, karena memang desas-desusnya adalah dia merupakan istri dari tanah narkoba yang berada di Polda Sumut. Berarti suaminya sudah Dipanggil ditahan? atau apa. Nah, desas-desusnya begitu, Bang. Oh gitu ya, desas-desus ya, belum bisa Belum bisa dipastikan ya, dipastikan. misalnya diklarifikasi kepada Dir Narkoba begitu, atau kepada Pak Kabid Humas gitu kan, apakah benar suaminya Imayanti atas nama Jusuf alias Jus ditahan gitu kan? Itu belum ada terkonfirmasi ya? Belum, Bang, belum. Freddy, ini kan sepertinya pemeriksaan yang terakhir ini kan sepertinya itu arah-arahnya itu kan ke Bapak Kapolresta kan, karena sebelumnya kasus ini kan sudah disidangkan di majelis etik, kalau nggak salah sidang etik, dan itu sudah berlangsung tengah tahun lalu dan sudah putus, dan salah satu keputusannya adalah kemarin yang mengakibatkan kasat 5 orang ya. 5 orang itu masuk, dan kemudian kasat itu dicopot dari jabatannya. Nah, ini sepertinya lebih mengarah ke situ ya, karena sepertinya pada sidang kemarin itu tidak ada mengarah ke bukti keterlibatan dari Bapak Kapolres. Apakah seperti itu, Freddy? Iya, Bang. Jadi selama di dalam sidang disiplin dan juga sidang kode etik itu memang tidak ada disebutkan nama Kapolrestabes Medan itu yang terlibat, karena memang dalam sidang kode etik dan disiplin itu yang disidangkan adalah soal penggelapan barang bukti berupa uang sebesar 650 juta itu, Bang. Sementara untuk kasus suapnya itu terbuka
di saat persidangan begitu. Iya, baru terungkap belakangan ya. Terungkap belakangan, Bang. Ternyata Jadi, uang yang diduga digelapkan itu Bukan. iya, ada yang digunakan untuk membeli ini kan? Tidak. Bukan begitu. Bukan. Bagaimana dia? Jadi ini uang yang digelapkan dengan uang suap itu berbeda ya. Ya, berbeda. Berarti berbeda. ini yang dibelikan sepeda motor uang 300 juta dari Imayanti begitu ya? Ya, uang dari Mayanti yang itulah sebagai syarat agar dia itu Dia bebas gitu ya, dilepas ya. Pada saat itu sebenarnya dia belum mengetahui bahwa uangnya itu 650 juta diambil karena memang ketika diambil itu totalnya ada sekitar 1,5 miliar begitu, Bang. Jadi 850 juta itu yang dijadikan sebagai barang bukti. Nah, sisanya itulah yang mereka bagi-bagikan. Nah, kalau yang 300 juta ini berbeda lagi, Bang. Itulah suap agar dia itu yang sebelumnya sudah ditahan selama 5 hari itu dibebaskan. Oh, berarti Irmayanti itu sebelumnya sempat ditahan ya? Iya. Sempat ditahan. Dan untuk mengeluarkan dia dari situ, itulah uang yang dia bayar. 300. Nah, ini supaya clear, kita bukan hanya kita yang tahu, masyarakat juga harus lebih clear bagaimana sih sebenarnya alur perkaranya, perkara terbukti atau tidak nanti itu kan hasil pemeriksaan propam. Tapi yang beredar itu sekarang seperti itu ya. Oke. Ini Freddy, soal kemarin Kadif Propam kan sempat turun. Beliau mengatakan bahwasannya personel di Polda Sumut memang banyak melakukan pelanggaran dan Kadif Propam juga memberikan semacam apa ya, warning atau alert lah terhadap Propam Polda Sumut. Itu seperti apa kira-kira? Apakah menyangkut penanganan kasus yang memang harus tuntas atau menyangkut masalah profesionalisme Propam di Polda Sumut? Seperti apa, Freddy? Ya, Bang, jadi itu dalam kunjungannya kemarin tuh sekitar sepekan yang lalu ke Polda Sumut itu untuk memberi arahan kepada Propam Polda Sumut gitu, Bang. Jadi dalam arahannya dia menyebutkan bahwa seluruh anggota yang ada di Polda Sumut itu tidak boleh melakukan kesalahan. Dia menganalogikan bahwa apa yang kita perbuat itu tentu akan ada timbal baliknya. Nah, dia itu menganalogikan bahwa Tuhan itu tidak buta dan tuli, selalu melihat apa yang personel itu lakukan. Jadi dia mewanti-wanti agar seluruh anggota itu tidak melakukan kesalahan, termasuk Propam, karena memang apapun yang diperbuat kesalahan itu tentu akan ada konsekuensinya, begitu, Bang, kurang lebih, Bang. Ya, baik. Ya, baik, Freddy. Terima kasih, Freddy. Hasil dari ini sendiri belum ada ya, Freddy ya, hasil dari pemeriksaan kemarin ya. Iya, Bang, sampai saat ini masih menunggu, Bang, hasil dari pemeriksaan terhadap Kapolres Tabes Medan itu dan juga mantan Kasat Narkoba Tabes Medan Kompol Olwan, Bang. Ya. Jadi mereka belum membeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut, Bang. Dari begitu, kedua belah pihak sendiri si Kapolresta dan mantan Kasat, apakah ada statement? Bang, untuk Kapolres Tabes Medan sendiri memang beberapa hari ini memang belum ada muncul di publik dan belum ada konfirmasi ataupun soal pemeriksaan tadi malam, Bang. Begitu, Bang. Baik, Freddy. Terima kasih banyak, Freddy. Mungkin nanti bisa dipantau lebih lanjut bagaimana hasil pemeriksaan yang lainnya. Kan banyak juga nama-nama yang disebut menerima uang begitu. Kira-kira itu saja, Freddy. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Freddy. Ya, terima kasih, Bang. Nah, itu penjelasan dari Freddy tadi, Bang. Jadi pemeriksaannya masih berjalan, ya kan? Kapolres Tabes sudah 2 kali diperiksa, kemudian bersama dengan mantan Kasat dan mantan Kanit juga ikut diperiksa gitu kan. Tapi kita tunggu lah ya, katanya kalau terbukti ada sanksinya katanya ya. Tapi saya sanksi juga. Apakah sanksi ya? Iya. Itu kalau ditulis dia baru kelihatan berbeda. Iya. Kalau dibaca tidak. Tidak. Sanksi. Sanksi. Saya sanksi nih. Sanksi itu antara yakin tak yakin. Iya. Antara yakin tak yakin. Karena masyarakat pun kan bilang ini jeruk makan jeruk ini ya gitu kan. Ya you know lah katanya gitu. Tapi kita yakin lah ya Pak Kapolri pasti tegas lah ya. Pak Kapolri tegas. Iyalah, gampang lah mengusut itu ya kan. Pak Kapolri juga tegas kok. Udah beberapa kali dia sampaikan. Iya. Potong kepala kan? Potong kepala. Kita tunggu lah ya. Apa namanya filosofi ikan busuk ya? Iya, betul.
ikan busuk dimulai dari kepala. Kepala, iya. Jadi Pak Kapolri bilang kita masih tetap kok dengan aturan itu katanya ya. Tapi banyak pengamat hukum bilang memang Sanksi. tidak, maksudnya bukan. pengamat hukum bilang agar tidak menimbulkan sanksi di masyarakat itu curiga lah ya. Langsung diberikan sanksi. Baiknya dicopot dulu kan gitu dalam rangka pemeriksaan begitu Supaya kata pengamat hukum, bukan kata Supaya saya. tidak ada konflik of interest ya. Iya, gitu sih. Kata pengamat hukum ya. Bukan kata kita. Bukan. Kalau Saya- kita sih jadi teringat apa ya? Film Training Day pernah nonton nggak? Training dia ya. Denzel Washington. Denzel Washington ya. Itu polisi yang seperti ini lah, dia bilang dapat barang bukti, dapatnya sekian, dibilang sekian gitu kan. Nah, cuma di dalam tim itu tidak ada yang seperti si Ethan Hawke kan, yang merasa oh ini nggak benar ini, kita harus gini ya kan. Ini semua karena cuma jelas kan gitu. Jelas ini kayak udah selalu aja gitu. Lah ya kan. Kan rupanya bunyi gitu kan. Ini saya rasa banyak juga yang menduga bahwasannya kenapa Bang Ricardo ini nyanyi gitu kan, mungkin karena merasa ditinggal gitu. Kok kalian kan juga ikut nikmati gitulah kira-kira ya. Aku Iya, aku dipecat, dipermalukan gitu ya. Cek Ya, aja. tapi kita berharap lah ya ini nanti bisa segera selesai gitu kan. Dan ya Pak Kapolres Tabes juga kalau memang terbukti juga sesuai sanksi tadi ya. Itu. Oke Bang, mungkin kita lanjut. Sebelum lanjut saya izin buka masker dulu. Oke. Biar bernapas lega. Kacamata nggak? Enggak, nanti nampak mata kurang bagus. Iya. Tapi kacamata bagus ya? Iya. Kayak Pak Kapolda kan? Iya. Kacamata polisi itu. Ya ini yang kedua ada apa ini Bang? Oke, kita yang kedua ini dari kawasan dekat-dekat ini sekitar Tanjung Merawang. Dari Serang. Tanjung Merawe. Merawang. Jadi ini ada pekerja proyek yang melakukan pekerjaan proyek pemerintah sebenarnya. Proyek pemerintah ya. Proyek pemerintah, tapi ternyata kemudian dalam perjalanannya itu tidak dibayar dia. Oh, nggak digaji. Nggak digaji. Ini gimana ini? Jadi mengerjakan satu proyek di kantor kelurahan. Bangun kantor lurah lah ini gampang ya. Di kawasan Garu 3 Garu Medan. 3 berarti ini masih wilayah Pemko Medan lah ya? Oh iya. Oh iya. Waduh, ini gimana ini? Kok sampai pekerja nggak digaji nih? Ini Pak Wali udah Pak tahu Wali belum tahu kan? nggak ini? Kalau tahu Pak Wali ya dulu selesai. Gawat ini ya. Biasanya Pak Wali nonton ya acara Nonton. kita. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Pak Wali ini sigap orangnya, Sigap. ya Cepat kan? ya. Cepat. Gercep. Ya, nggak beres buang gitu ya. Pokoknya kita tidak sanksi. Nggak sanksi ya. Tidak sanksi, Nggak beliau sanksi ya. akan memberi sanksi. Oh, ini hari nggak ini main-main iya, ya. hari ini besok mau Cus, kena gitu penggal ya. kawan itu. Cus, ya kan? Iya. Nggak main-main ini, Nggak sedep main-main, ini ya. ya. Ini ada videonya nggak ini Bang? Ada, kita lihat dulu. Jadi si apa ini si korban ini karena bukan korban ya dibilang. Apa ya? Bisa dibilang korban nggak? Pekerja lah kita Pekerja sebut ini, ya. pekerja yang Tukang lah ya, tukang yang tidak digaji ya. Kasihan tukang sekali. ini karena tidak apa sudah termakan modal katanya. Iyalah. Termakan modal dan Utang, sudah ya kan? apa sekarang tidak punya apa lagi. Apalagi gitu. Jadi Sampai saya dengar pun makan harus untuk- pakai ubi gitu. Untuk kan. makan pun dia memanfaatkan alam sekitar. Iyalah. Survive kan. Survive, daun-daun, ubi apa dan sebagainya, kangkung, ya itulah. Kita coba lihat dulu videonya tadi diwawancara langsung oleh reporter kita. Iya. Orang yang nggak digaji bang, Ada sekitar 15 orang lagi tuh bang. 15 orang ya bang. Itu semua tukang sama kenek. Ya, Nah dari kelurahan sendiri ada nggak kira-kira bantuan atau apa bang? tidak ada bang. Tidak Mereka ada, pun Bang. ya, mereka ya jelasnya kan tidak ada sangkut paut ke situ bang kan gitu. Oh berarti ini diborongkan Diborongkan. dan pemborongnya yang belum membayar ya? Bang? Ya, Jadi harapan kita apa nih bang? ya harapan kami ya secepatnya ya dikeluarkanlah hasil keringat kami, hasil pekerjaan kami yang di kantor lurah itu. Itu aja harapan kami. Jadi Bang. sampai saat ini abang nganggur. Nganggur lah bang. Nah untuk menghidupi keluarga gimana bang? Ya.
pandai-pandai lah bang, kita di sini kita kampung kan bang, masih ada untuk ramban-rambanan yang namanya daun ubi kan gitu bang. Itulah untuk makan lah ya bang. Untuk makan untuk keluarga ini bang. Kerja di situ dibawa dengan mandor. Mandor saya namanya Didit, ya dia mempekerjakan saya dalam janji seminggu sekali gajian. Abang sebagai apa di situ? Sebagai tukang bang. Sebagai tukangnya. Itu selanjutnya yaitu saya kerja seminggu awal saya kerja di bulan 12 di tanggal itu kurang ingat lah saya tanggalnya bang, ya itu awal minggu pertama saya digaji lancar, minggu kedua lancar, minggu ketiga pun ya lancar, minggu keempatnya udah mulai goyang ya bang. Nah itu tadi bang, sedih juga memang ya. Kerja nggak digaji itu rasanya memang gimana gitu ya, sementara kita punya kebutuhan. Namanya sudah kerja ya harus usaha. Iyalah. Apa kalau dalam agama itu saya pernah mendengar satu ceramah, bayarlah gaji pekerja itu sebelum keringatnya kering kan gitu bang ya. Ini jangankan keringat, badannya pun udah kering. Iya, ya kan? daki pun udah habis ya kan turun. Aduh gawat ini nih. Tadi reporter kita sempat berusaha mengonfirmasi mandornya, ya, tapi kok mandor kayaknya mandornya ngogap katanya. Agak ngemop kayaknya, ngemop lah bahasanya. Ngemop ya? Iya. Ngogap gitulah ya. Iya. Ini siapa mandornya? Iya. Kalau apa jumpa kita katanya. Iya. Ayo kata kawan kita kan. Tapi kebetulan saya sedang di luar kota. Ula juga. Iya. Ulo. Apa itu ulo? Apa itu? Ulo apa? Kadut. Ya kan? Aduh, ini kita terhubung dengan reporter kita Bung Fadli tadi ya yang sempat diajak bertemu katanya. Kayaknya mau diajak kencan sama mandor nih. Selamat sore Bung Fadli. Ya. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Waduh. Dalam beberapa kali sesi selalu di depan apa ya? Kayaknya Fadli punya nih bukan? Punya saham di apa ya? Waralaba ya. Iya. Silakan Fadli. Ya Bang, jadi kita tadi habis dari rumah tukang bangunan yang bekerja di proyek pemerintahan di kantor kelurahan di kawasan Jalan Garu 3 Bang. Nah kita sempat menyambangi kediamannya ya. Jadi status dia juga itu sebagai pekerja yang dari temannya Bang, dikenalkan dari temannya sehingga dia bergabung dengan mandor yang bernama Didit itu Bang. Nah dikatakan korban memang dari awal minggu pertama Desember tahun lalu itu memang gajinya itu lancar Bang sampai dengan minggu ketiga. Namun minggu keempat sampai dengan sekarang itu tidak berjalan lagi Bang. Jadi untuk menghidupin keluarga memang si Bembeng ini merambah ke perkampungan, ada di belakang rumahnya itu ada parit-parit Bang. Jadi dia mengambil sayur kangkung, terus ubi-ubi liar untuk menjadikan lauk untuk makan keluarganya Bang. Nah terkait masalah gaji yang tidak dibayar, kita juga tadi sempat menghubungi langsung mandor tersebut, namun sepertinya tidak ada itikat baik, artinya dia juga sempat bersitegang dengan saya yang itu mengkonfirmasi. Namun dia berkeras untuk bertemu. Saat saya tanya di mana posisi, dia langsung mengelak kalau dia di luar kota Bang. Jadi dia memang tidak ada itikat baik dalam penyelesaian masalah Bembeng ini Bang. Oh gitu ya. Ini proyeknya sendiri sekarang sudah selesai atau masih berjalan Pak? Nah kalau pengakuan Bembeng itu sudah selesai Bang. Tapi saat kita tanya dengan mandornya katanya belum selesai. Kita nggak tahu di mana bangunan yang belum selesainya Bang. Oh ini mandornya kalau nggak beres-beres bisa terjerat apa ini? Tindak pidana korupsi juga ini kan gitu kan? Bisa di telusuri nanti. Ini kan kalau mandor kan itu pengawas lapangan kan? Iya. Pemimpin proyeknya kan ada? Iyalah pasti. Itu. Apa jangan-jangan kong kali kong? Itu proyek itu kan proyek pembangunan apa ya Fadli ya? Pemerintah punya ya. Kantor lurah kalau nggak salah ya. Iya Bang, jadi yang dibangun itu dari nol Bang, ada gedung di kantor lurah yang berlantai 2 Bang. Itu kira-kira yang
apa istilahnya ya? Pemimpin proyeknya itu siapa kira-kira? Lurah kah atau bagaimana? Nah kalau kita tanya dengan si Bambang tadi, dia cuma tahunya berurusan dengan mandor, Bang. Di atas mandor dia memang tidak mengetahuinya, Bang. Jadi selama ini gajian itu dari mandor, atau apa-apa yang disuruh memang dikerjakan melalui mandor, Bang. Perintahnya, Bang. Jadi memang kita juga sempat mendengar kisah pilu dari Bembeng. Jadi semenjak kemarin itu dia tersendat pembayaran gajinya, Bang. Jadi dia mengutang ke tetangganya 20.000 untuk mengisi bensin sepeda motor ya, Bang. Nah dia ke lokasi kerja, namun di sana cuman kata sabar yang didapatnya, Bang. Jadi uang itu tidak ada, Bang. Padahal yang dimintanya itu haknya, Bang. Jadi itulah yang dikesalkannya, dia jauh-jauh mengutang ke tetangga untuk mengisi bensin motor, namun memang tidak ada apapun yang dapat, Bang. Sehingga itu memang apa ini sendiri warga Tanjung Merawa ya? Iya, Bang, jadi dia di Desa Limau Manis, Bang, masuk dalam, agak lumayan jauh, Bang. Jauh juga ini lokasinya nih. Lumayan tuh. Ya. Jadi dalam kasus ini memang, Bang, dia minta tolong juga kepada Bapak Wali Kota, Bang Bobi Nasution, untuk mengeluarkanlah gajinya, Bang. Artinya memang bukan dia saja, Bang. Dia menyebut ada 15 orang termasuk dirinya juga yang menyendat, Bang, soal pembayaran gaji, Bang. 15 orang ya? Iya, Bang. Dari keterangan si Bembeng tadi, Bang. Ya, baik. Tapi tadi sudah sempat ini enggak ya? Kita belum ada konfirmasi ke camat setempat ya? Belum camat ya? atau lurahnya? Belum ya? Belum, Bang. Belum, Bang. Kita memang mau ke sana rencana, Bang. Cuman memang masih di jalan saat ini, Bang. Oke. Gedungnya sendiri sudah bisa kita lihat nggak, Padli? Tadi belum sempat ke sana ya? Belum, Bang, belum sampai, Bang. Keluar dari kampungnya cukup lumayan jauh, Bang. Iya. Nampak memang dari kilatan dahimu ya. Iya. Agak berbayang. Iya. Debu-debu yang berterbangan itu agak berbayang. Iya, debu, pasir apa semua kerikil. Iya, baik, Padli. Ya mungkin nanti bisa dilihat, Padli, bagaimana sih sebenarnya kondisi dari gedung yang dibangun itu sendiri ya, kan. Kita bisa di situ ya, kita bisa konfrontir di situ ucapan ucapan mandor dan ucapan dari si Bembeng tadi. Karena menurut Bembeng itu sudah selesai, menurut mandor belum selesai. Tapi pertanyaannya, kalau itu belum selesai, kenapa si Bembeng dan 15 orang tadi tidak bekerja lagi? Apakah sudah diberhentikan atau bagaimana? Kak, kalau si Bembeng tadi kita tanya kenapa tidak ke kantor lurah lagi, dia memang bilang, Bang, dia tidak memegang uang 1.000 rupiah pun, Bang, di kantong. Karena nggak dibayar ya? Betul. Iya. Jadi memang dia tidak bisa kemana-mana, jadi selama 2 pekan dia memang kerjanya sore hari itu merambah, Bang, keliling kampung, Bang. Selama 2 pekan itulah yang dilakoninya, Bang. Baik, Pak. Baik, nanti bisa di follow up yang sebagaimana kita sampaikan tadi menyangkut bagaimana progres proyeknya, kemudian nanti bisa dikonfirmasi lurah atau camat setempat. Ya mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Oke. Wah, itu tadi Padli ya, Bang, agak kilat memang kayaknya TKP rumah Bang Bembeng ini cukup jauh. Kalau Limau Manis itu dia agak ke ujung memang sepertinya. Tadi mau belok. Iya. Belok kiri tuh. Kanan. Kayaknya kalau kanan Naga Timbul, kiri mungkin. Kiri. Kayaknya ya. Cuma memang apa ya, tadi kalau kita telusurin tadi dari pernyataan Padli tadi kan, cerita Padli ya, itu kan tidak mungkin sepertinya itu mandor itu bekerja sendiri kan. Iyalah. Nah, itu kan pasti ada orang-orangnya, bos atasnya lagi bos di atas, dan mungkin bisa ditelusuri di situ aliran uangnya itu sendatnya di mana sebenarnya. Apa dipakai mandor untuk main jula-jula ya kan? Atau misalnya di atas mandor kan pimpinan proyek diputar dulu jadi apa di bank kan biasa itu kan. Apa namanya, Bang, untuk di kredit masukkan biar berbunga. Iya, kan biasa itu kan. Atau ikut blockchain. Blockchain ya. Uang-uang virtual ya. Virtual, mana tahu. Kan.
Nah, tapi tadi dia meminta tolong kepada Pak Bapak Wali ya tadi ya. Bobi Kasih Nasution. Pak Wali lah Ya ya. kan? Sebenarnya Pak Bobi mungkin bukan untuk membayarkan gaji sebenarnya maksudnya ya. ada ditegur gitu ya. Tapi Kok juga bisa melihat ini proyeknya ini sudah selesai, proyeknya Iya. ini sih di mana Mana sendatnya. sendaknya, Di situ ya. mungkin bisa Pak Wali kalau memang Pak Wali berkenan kan. Iya betul. Ya mudah-mudahan lah ini nanti bisa didengar Pak Wali, semuanya bisa selesai ya kan, dan mandornya bisa dipanggil ya. Nah itu yang kedua, ini kita lanjut ke berita ketiga ini. Berita ketiga Ini kita soal apa ini ya, masalah rumah tangga lah rumah kita tangga. gitu ya. Ini viral kemarin sebenarnya. Viral ya. Kejadiannya itu pada Minggu malam kalau nggak Minggu salah. malam. Minggu malam. Jadi kemarin itu baru beredar luas di media sosial. Ini ibu-ibu ya, perempuan ini yang mengadang mobil. Menghadang, katanya bidan ini, bidan. Dia bidan. Bidan, karena kan terlihat pakai baju serba putih gitu. Bidan, Jadi kayak mengadang bidan mobil. atau perawat gitulah. Ya seperti ini. Sama dong. Bidan sama perawat. Iya iya. Oke. Iya iya iya. Betul. Bahasa lainnya aja. Iya. Jadi ibu tadi yang disebut-sebut bidan itu mengadang mobil Iya. yang dikendarai suaminya. Tapi di dalam mobil itu kabarnya ada perempuan lain. Will ya. Will. Wanita idaman lain. Lain. Gitu ya. Sekarang udah lain namanya. Udah berbeda. Apa tuh? Layangan putus. Oh gitu, kayak film-film ya. Jadi kalau ada pelakoran duniawi kayak gini kan, namanya bukan lagi Bukan pelakor ya. pelakor, udah lain. Ya. Udah layangan putus Layangan namanya. putus ya. Layangan putus. jendal. Jendal, leung, lambai. Liung, lambai itu ya kalau kan. kita. Iya. Kenapa disebut layangan putus? Nggak tahu, aku nggak nonton. Enggak ya, belum ya. Oh, nonton juga sih, Sedikit potongan-potongannya aja ya. dari TikTok. TikTok ya. Ini ramai nih kayaknya. Nah, berarti ini diduga suaminya sedang bersama pelakor gitu ya, sehingga dia naik pitam memanjat mobil gitu ya. Duduk dia di kap mobil Duduk itu. ya, saking emosinya itu ya kan. Atau kita putar lagi Oh, videonya iya, boleh, yang semalam. boleh. Pelakor. Maju. Pelakor. Dia sama pelakor itu ditabrak deh kakak itu sama suaminya. Marah. Mana pentela? Semangat kak. Aku padamu kak. Messi lah ya kok itu. Messi semua. Messi selalu pelakornya. Asal kau kawan bangsat. Kenapa dia?
Karena apa tahu kejadiannya? Saya dengar karena ada pelapor sih, ada perempuan di dalam mobil itu. Itu jerit dari ibu yang manjat itu katanya ya? Yang manjat itu istri sahnya bang, saya dengar. Itu. Iya bang. Nah itu tadi bang, cuplikan Ditahankan kakak itu di atas iyalah. apa itu ya? Iyalah, di kap itu kan. Pegangnya keras-keras ya. Nah, ini kau nggak keluar kau katanya nggak mau turun aku katanya kan. Iya. Dengar-dengar suaminya Oknum berbaju coklat. oh coklat. PNS bukan? Enggak, PNS kan krem. Oh. Iya. Coklat. Satpam berarti. Tidak, Bukan. tidak. Oh, yang asli. Katanya bertugas di Polres Asahan. Jadi tadi Pak Kapolres sudah dikonfirmasi sama teman kita Alip. Kata Pak Kapolres sudah diselesaikan katanya. Secara damai. Secara keluarga mereka lah gitu kira-kira. Bagaimana bentuk Mungkin Pak perdamaiannya? Kapolres sudah perintahkan selesaikan itu kan gitu. Malu aja. Kan malu Pak Kapolres pun namanya terseret-seret kan. Apalagi nih akhir-akhir ini banyak sorotan terhadap oknum polisi kan. Kayak di Asahan juga arisan online kan. Istrinya oknum juga kan diduga melarikan uang sehingga dilaporkan gitu kan. Banyak lah sehingga pun Pak Kabid Humas kadang pusing katanya. Apa-apa tanya Pak Kabid gitu kan. Banyak kali nggak habis ini katanya kan gitu. Iya. Ini ada kawan kita ya? Alif Al-Qadri. Selamat sore Bung Alif. Selamat sore bang, selamat sore Medan. Ya, selamat sore. Lip, ini seperti apa kasusnya Lip? Tadi saya baca laporan dari Alif bahwasanya katanya sudah diselesaikan. Ini seperti apa Lip? Ya bang, benar bang. Terakhir saya konfirmasi dari Kepala Restor Polisian Asahan bang, menyatakan bahwasanya kasus ini telah selesai bang, diselesaikan secara kekeluargaan. Di mana menurut AKBP Putu Yuda, kedua kejadian itu merupakan kesalahpahaman antara istri dari Brigadir WW saat pada hari Minggu malam, sekitar gitu bang. Kira-kira apa ya yang membuat mereka salah paham? Ada nggak dijelaskan secara lebih detail bentuk kesalahpahamannya itu? Bagaimana Lip? Kira-kira Lip? Iya, sempat saya konfirmasi bang kepada Kapolres bang. Bang, salah pahamnya apa? Apakah perkara pelapor atau bagaimana? Saya bilang ini kesalahpahaman dan telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, suami atau istri. Kata seperti itu aja bang. Namun saya mencoba konfirmasi ke pihak korban atau si M, dia tidak membahas lagi bang. Namun saya tidak habis pikir, saya coba konfirmasi melalui teman dekatnya. Nah, di mana menurut keterangan teman dekatnya, Brigadir WW ini telah membuat surat pernyataan bang untuk tidak mengulangi hal itu lagi bang. Kira-kira seperti itu bang. Pernyataan apa ya? Tidak mengulangi perbuatan selingkuh kah? Atau apa? Diperkirakan seperti itulah bang. Berarti kemarin sempat kepergok ya sama si M ini ya, suaminya diduga jalan lah gitu ya dengan. Bahkan katanya sempat menabrak sepeda motor yang bersangkutan ya? Ya Lip? Ya bang, benar bang, sempat ditabrak bang. Karena saat ketahuan kepergok bang, dia ingin mencoba melarikan diri bang. Namun tak habis pikir, sang istri memalangkan sepeda motor ya bang, dijatuhkannya ke aspal bang. Kemudian ditabraknya, istri pun juga tidak habis pikir bang, menaiki kap mobil suaminya bang. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira kepergoknya di manakah? Atau sedang jalan, sedang makan, atau sedang kepergoknya bang saat jalan bang, dimana saat itu menurut keterangan dari saksi, wanita tersebut memang sudah mengikuti mobil ini bang. Namun di Jalan Cokroaminoto diberhentikannya, digedor-gedor ya bang pintunya, karena tidak mau keluar, dia memaksa menggunakan helm bang, dipukulnya kaca dengan helm bang. Nah saat itu si Brigadir WW ini keluar bang, dan terjadi cekcok ribut yang mengakibatkan masyarakat mengumpul bang dan menjadi pusat perhatian. Nah saat jadi pusat perhatian tersebut, Brigadir WW masuk dan ingin meninggalkan lokasi. Nah saat itulah si M, istri WW, memalangkan sepeda motornya. Namun tetap ditabrak oleh Brigadir dan terjadilah aksi panjat cap itu bang. Oh gitu, baik.
Ini tapi tidak sampai ke Propam ya, Propam Polres ya masalah ini ya. Saya tadi sempat konfirmasi bang, belum sampai bang, karena tidak ada laporan kan, katanya bang. Iya, karena udah teken-teken. Diselesaikan lah ya dengan cara damai ya. Damai. Baik. Iya. Ya baik Le, terima kasih banyak. Kami pun karena sudah ada kata-kata damai ya kan, ya itu baik sebenarnya. Karena ini menyangkut urusan keluarga rumah tangga dan internal ya, gitu supaya utuh lah rumah Iyalah. tangganya. Ngapain lah sama-sama pelakor ya kan, ada istri di, maksudnya bukan untuk ini, maksudnya untuk netizen semua kan, ngapain lah kan ada istri di rumah yang menyiapkan makanan, ya kan, mencucikan baju kan. Pelakor ini kan sangat tidak baik. Ya, itu saja Le. Terima kasih banyak Le atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Bang Are, Bang Agus. Selamat sore Medan. Ya, selamat sore. Ya itu tadi dari Alif ya Bang. Soal dugaan pelakoran duniawi ini ya. Perlayangan putusan. Ya kan. Tapi karena sudah berdamai ya bagus lah ya. Kita juga terus senang sebenarnya, nggak perlu diperpanjang ya kan, karena nanti kalau cuma memang masih menyisakan tanda tanya. Iya, apa penyebabnya gitu ya, kepergok di mana gitu ya. Hubungan seperti itu bukan hubungan yang singkat ya. Iyalah, udah lama juga kan. Nanti udah punya anak. Dan bisa diselesaikan hanya dengan surat perjanjian ya. Dasar itu. Mungkin Pak Kapolres selesai kan itu kan gitu kan. Gitu. Daripada kau ditahan di Propam nanti kan repot. Iyalah, jadinya kan selesai lah kan gitu. Nah, ini tapi nggak bisa dikupas secara lebih dalam sama wartawan kita karena sudah di-cut di situ. Iya. Udah damai udah. Kalau gitu kita kan. kupas sekali, kayak nggak ada kerjaan wartawan. Ya kan. Urusan pribadi orang. Iya. Kan? Makanya tadi saya bilang ya kita turut senang kalau sudah berdamai gitu. Ya. Tapi semestinya jangan terulang lagi lah ya, kira-kira gitu. Itulah 3 berita yang bisa kami sampaikan hari ini ya. Itu tadi pertama menyangkut masalah follow up kasus Bapak Kapolres Tabes Medan ya, yang sudah diperiksa berjam-jam di Polda Sumut gitu. Dan memang Pak Kapolres masih nggak mau ngaku, kata Kabid Propam. Dia masih bertahan dengan keterangannya bahwasanya tidak pernah menerima dan menggunakan uang suap dari Imayanti gitu. Nah itu yang pertama, yang kedua juga. Tapi suapnya itu memang ada ya? Ada lah. Orang Imayantinya dipanggil kan ke persidangan. Kemarin diakui, dan kemudian soal 5 orang oknum polisi yang katanya menggelapkan uang itu sedang dalam proses gitu ya. Tadi katanya berapa orang yang diperiksa aja? Selain Pak Kapolres. Ada beberapa lagi ya? Iya, bilanglah 5 orang anggota yang disidang, kemudian Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Kanit sudah 8. Pak mantan. Iya, mantan sudah 8. Iya. Rombongan penyidik yang katanya udah sekitar 10-11 lah, lebih lah, banyak lah. Termasuk tadi saya dengar ada juga kabar-kabarnya yang saya terima. Ada oknum perwira di Irwasda yang ikut diperiksa katanya. Irwasda, Inspektur Pengawas Daerah gitu kan. Irwasda ini yang ikut katanya ikut turut memeriksa kemarin, karena di dalam persidangan kan sempat ada disebut kemana uangnya dipakai, beli motor, untuk bayar wasrik, dan press release katanya. Nah kemungkinan yang wasrik inilah yang ada melibatkan diduga oknum Irwasda gitu. Ada juga mungkin. Makanya kemarin waktu ditanya wartawannya, tanya dong katanya gitu. Cair ya. Ya kan? Berapa tuh bayar press release? Berapa kali press release tuh? Paling lincul ya? Enggak banyak. Enggak banyak ya. Tapi tetap ditulis ya, tetap di data ya. Iya lah. Press release ya. Press release. Kan cuannya lumayan juga itu Bang. Misalnya yang di budgeting 100, potong tengah lah kan gitu kan. Potong tengah sampai jadilah barang tuh kan. Agak lincul. Iya, aduh, itu yang pertama. Yang kedua tadi soal masalah
tukang bangunan Tukang yang yang nggak tidak digaji ya. dapat gaji. Ini pengerjaan proyek kantor lurah di kawasan Jalan Garut 3. Garut 3 ini berarti Amplas Kawasan ya. Amplas. Nah, ini tukangnya belum dibayar. Itu kelurahan apa tuh? Harjosari mungkin. Harjosari. Iya, mungkin ya. Kalau nggak salah sih. Ya mudah-mudahan nggak salah. Itu dan sejauh ini kita masih berupaya ini mengonfirmasi Pak Camat dan lurah setempat ya. Bagaimana ini sebenarnya siapa pimpinan proyek ini. Kemudian tadi juga mandornya dikonfirmasi malah nyolot lah kira-kira gitu, diajak ketemu dia, saya lagi di luar kota. Ngogak, awalnya ngogak. Iya, ngogak. Wartawan ini cuma melintir aja kerjanya. Oh gitu. Kan? Jumpalah kita. Ayo kata. Oke. Ya kita abang di mana kata kan? Saya di luar Saya kota. lagi di luar kota. Wah, saya pun di luar bumi. Ya mudah-mudahan Bang Mandor nanti bisa lah ya Dor untuk memberi keterangan. Jangan sampai nanti ada selip kan, diduga ada korupsi pula kan. Gol lah Mandor. Ya kan bahaya nih Dor. Pak Box Bali ya kan rusak. Udah tahu Pak Bobi dah. Panggil camat, panggil lurah ini kerjaan siapa ini? Kan? Tekan, kan? Kenapa bisa sampai segini? Kan? Ya itu yang kedua. Iya, hati kan udah mau dekat 2024 nih. Ya kan? Ya kan? 2 tahun lagi. Makanya sekarang gas ya. Gercep. Itu yang kedua, yang ketiga tadi menyangkut biasa lanjutan soal dugaan perselingkuhan ya di Kabupaten Asahan. Ada katanya oknum polisi yang tertangkap oleh istrinya ya. Kepergok lah. Ya. Kalau tertangkap nanti polisinya yang nangkap ya. Iya. Kepergok lah ya. Oh, gitu ya kan. Iya. Kamu selingkuh ya? Sehingga sang istri yang seorang bidan mengeluarkan jurus kegep. Baru lagi jalan. Ayo. Nggak ada lagi bisa. itu. Apa tuh? Kamu ketahuan. Iya. Ada lagi. Iya, nggak bisa ngelak. Ya udah duduk samping-sampingan dalam mobil kan. Dipegang kakak itu kayak Spiderman kakak itu ya. Gini kan, mengeluarkan jurus apa? Kerasakti ya kan. Bisa ngelak katanya gitu kan. Bisa ngelak lagi. Kayak Pak apalah Pak Cipai kita memergoki. Ya kan? Ada itu. Udahlah katanya. Di Instagram ya. Keputuskan sampai di sini saja katanya gitu kira-kira. Masih banyak incaran baru. Iya. Tapi ini kalau nggak gercep, lewat juga. Iya. Banyak soalnya yang mengincar-incar udah banyak. Iya. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Ya kan, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikritisi silakan nanti disampaikan gitu ya. Tapi Bang sekali lagi saya tidak intinya untuk kembali mengingatkan masyarakat ini menyangkut banyaknya laporan orang-orang yang mengaku dari tribun gitu ya, melakukan pemerasan, minta-minta uang gitu ya kan. Nah kita kembali mengingatkan. Ini modus apa lagi? Ulang tahun lagi nggak? Banyak modusnya, modus konfirmasi kan biasa kan, izin Pak Kades, konfirmasi dari mana? Dari tribun, nah ya kan? Dana buat paret. Ya kan? Ini kita mau tahu ini kayak gitu kan? Banyak modus-modus macam itu Bang. Jadi kita kembali mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Kalau ada yang mengaku-ngaku dari Tribun Medan, ya silahkan dimintai dulu identitasnya, KTP-nya, kartu persnya. Tanya dari tribun mana. Apakah dia dari tribun jam dinding atau dari tribun stadion Teladan atau mana? Ditanya dulu. Karena banyak tribun kan, ngakunya tribun. Rupanya mana? Tribun Anu gitu ya. Tribun Saturnus gitu kan. Tribun trompet kiamat. Ada. Itu kartu persnya besar. Segini dia. Kayak kartu pers apa? Kartu parkir. Besar dia. Kartu pers sama poster. Ya kan? Makanya harus ditanya jelas-jelas dari mana, tribun mana gitu ya kan. Nah, kalau kira-kira melakukan pemerasan, silakan dilaporkan aja ke polisi ya kan. Suruh duduk dulu dia, kasih teh manis hangat ya kan. Begitu dia minta uang sebentar Pak, kasih kue, minimal kue lah, kue 1000-an itu aja kasih. Udah kenyang dia golkan. Gitu aja buat ya kan. Karena banyak kali sudah laporan Bang, kita juga merasa
terganggu juga kalau ada orang-orang yang mengaku gitu kan. Kalau dulu-dulu itu kebanyakan itu di daerah-daerah yang reporter kita tidak ada, yang jauh-jauh. Kalau sekarang enggak. Yang Labuan Batu kemarin waktu Ya, itu kan, Labuan yang Batu, katanya datangi guru sekolah ya kan. Dana bos. Aduh ngapain gitu ya. Aku dari Tribun. Makanya ini perlu nanti kalau ada misalnya menemukan orang-orang macam itu silakan laporkan. Ya minimal sampaikan nanti ke kami, fotokan aja mukanya, minta KTP-nya ya. Apalah tanda pengenalnya. Kayak saya bilang tadi, kalau dia sudah melakukan pemerasan, jangan langsung marah, jangan langsung diusir. Kasih dia teh manis hangat, kasih dia kue 1000-1000-an itu, kasih dia kenyang. Udah kenyang golkan dia. Ya itu ya. Terkesan kejam ya. Enggak lah, Terkesan kita kejam, baik. tapi memang harus seperti Harus itu. dilayani. Harus dilayani. Baru digolkan dia. Gitu. Ya itu saja masukan dan apa ya? Sedikit informasi dari kami ya terkait maraknya orang-orang yang mengaku reporter Tribun Medan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen yang sudah mengikuti acara Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf gitu ya Bang, karena itu merupakan suatu ketidaksengajaan. Kalau mau apa? Kacamata di mana beli? Boleh nanti kita atur Tengok gitu di ya. sini ya. Iya. Kalau mau beli lihat di sini. Iya. Ya itu saja, terima kasih banyak. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.